Siap terima firman Tuhan? Siap dengan isi hati Tuhan? Mari kita lambaikan tangan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan judul sia-sia. Kemudian subtemanya adalah filosofi pembangunan rumah yang belum selesai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sia-sia dalam bahasa aslinya adalah ada dua pengertian, ada dua kata, satu save, ya. Apa artinya save? Save artinya percuma, sia-sia, kosong, hampa, tidak berguna. Dan kata yang kedua adalah hevel. Hevel ini artinya sia-sia juga, artinya juga semu, artinya juga uap, ya, tidak berguna, ya, hampa, kosong, ya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 127 ini adalah mazmur daripada Salomo, ya. Salomo yang menulis mazmur ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mazmur ini adalah mazmur daripada Salomo yang tadi saya katakan, yaitu mazmur nyanyian siara ke bait Allah, nyanyian siara ke Yerusalem. Bait Allah itu ada di atas bukit Sion, ya. Dan ketika orang-orang Israel mereka berziarah ke rumah Tuhan di Yerusalem, mereka sambil mendaki, sambil mereka menyanyi nyanyian siara. Jadi Mazmur 127 ini dinyanyikan sementara mendaki ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Jadi bersama-sama, tidak ada perpecahan. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Tidak ada permusuhan di situ, tetapi bersama-sama berjalan mendaki ke bukit Sion sambil menyanyi. Ada baiknya, ya, jemaat Tuhan Gia dimanapun berada, ya, menyanyi bersama-sama, saling menguatkan, ya. Di rumah sama, di gereja sama. Jangan sampai kita di gereja kita menyanyi, kita tampil seperti malaikat, tetapi kita ketika ada di rumah sana kita seperti musuh-musuh bebuyutan. Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur ini merupakan pengalaman daripada Raja Salomo, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan di dalam dia membangun bait Allah dan juga membangun istananya yang megah, Bapak Ibu, ya, kekasih-kekasih Tuhan. Dan mazmur ini terkandung, ya, di dalam mazmur ini ada 5 dimensi atau 5, ya, sudut pandang, ya, yang Salomo berikan di sini. Yang pertama adalah pembangunan rumah, ya, pembangunan rumah jasmani dan rohani, ya. Ini mencakup pembangunan rumah tangga, mencakup pembangunan keluarga. Di dalam keluarga itu ada papa, mama. Di dalam keluarga itu ada anak-anak. Di dalam keluarga ada sanak saudara yang tinggal dengan kita, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yang kedua adalah keamanan kota. Dan yang ketiga usaha dan kerja keras. Yang keempat adalah pendidikan anak-anak dan masa depan anak. Yang kelima adalah harapan dan masa depan orang tua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, pembangunan atau bangunan fisik, ya. Hanya adalah pembangunan jasmani, pembangunan, ya, rumah kita, gereja, ya, bangunan secara fisik, ya, atau secara jasmani. Kemudian, ya, pembangunan karakter, ya, pembangunan jasmani ini
untuk makan, minum, pakai itu yang kita butuh dalam kebutuhan jasmani kita. Untuk memenuhi jasmani kita, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakai ya. Itu soal jasmani. Kemudian pembangunan secara rohani adalah pembangunan karakter. Pembangunan karakter kita. Karakter seperti apa yang kita perlu bina, kita bangun adalah karakter Kristus. Ya, kita bangun karakter kita harus sama seperti karakter Kristus. Ada salib di depan, kita pandang salib ya. Untuk menuju kepada salib, untuk menuju kepada salib ke Bukit Golgota itu ya harus ada air mata, ada susah, ada sengsara. Tidak mungkin langsung ada di Bukit Golgota ya. Jadi membangun karakter kita, keluarga kita harus berdasarkan karakter daripada Tuhan Yesus, sehingga orang melihat di dalam atau punya kehidupan ini, oh benar ada Tuhan Yesus, oh benar di dalam keluarga ini, oh ada firman Tuhan, ada Tuhan Yesus ya. Kita selalu beri kemuliaan bagi Tuhan, selalu beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang berikut adalah pembangunan ya. Yang berikut adalah pembangunan rohani yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa segala sesuatu, baik pembangunan secara jasmani, pembangunan secara rohani, semuanya itu kita harus mengandalkan Tuhan Yesus ada di dalam dasar bangunan kita. Tanpa dasar daripada bangunan kita yaitu Tuhan, maka sia-sia, hampa, kosong, tak berguna. Apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, semuanya, mari kita akan semuanya sia-sia, hampa, kosong, dan tak berguna ya. Kita maju yang kedua adalah keamanan kota. Ini tentang orang yang berjaga. Biasanya kalau kita di rumah itu ada anjing, kalau ada musuh datang, ada orang mau pencuri, ada anjing ya. Anjing yang berjaga-jaga. Kemudian di kantor-kantor ada satpam, rumah-rumah pejabat itu ada yang mengawal. Di rumah, di tempat istana-istana itu ada pengawal Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk menjaga keamanan. Tetapi semua yang kita siapkan, kita berjaga-jaga, ketika kita tidur, kita terlelap, tetapi Allah Tuhan sebagai penjaga Israel, maka Tuhan juga penjaga kita, maka ada jaminan keamanan bagi kita. Tidak perlu takut ketika kita sudah benteng diri hidup kita ya, rumah kita semua harta bergerak tidak bergerak, semua kita halaman ketika sudah kita minta dimeteraikan oleh kuasa darah anak gembala, maka kita tidur dan kita menjadi nyenyak, kita sono Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi kalau tanpa kita meminta ya dari Tuhan untuk Tuhan menjaga kita, tadi saya katakan Allah penjaga Israel, Allah juga penjaga kita. Kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan anjing-anjing kita ya, jangan mengandalkan ya yang di kantor atau yang punya keluarga yang ada satpamnya jaga. Jangan mengandalkan satpam yang menjaga, tetapi kita minta Tuhan yang kawal melalui yang jaga itu, sehingga dia juga dia tidur, dia sadar. Kalau tidak, dia tidur tanpa minta Tuhan, undang Tuhan, maka dia tidur, dia akan solo terus, pencuri datang akan masuk. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan yang ketiga adalah usaha dan kerja keras di dalam mencari nafkah bagi kebutuhan jasmani ya, di dalam mencari bekerja dari pagi, yang menjadi nelayan, yang menjadi pekerja kantor, semua bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan jasmani ya. Semuanya kita andalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita ya, di dalam pekerjaan kita atau di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan sekalipun. Tetapi ketika kita jalani semua itu dengan mengandalkan kekuatan kita, semua yang kita lakukan itu diiringi dengan nafsu daging kita, maka semuanya juga akan sia-sia. Kita harus yang mengandalkan Tuhan pemberi berkat, Allah yang sadar, Allah yang menyediakan segalanya bagi kita. Ketika Tuhan yang kita cari sebagai sumber rezeki, tuh sumber berkat, maka untuk masalah berkat kita tidak usah takut. Jangan kita cari hanya berkat
dengan sumber mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus, ya, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika tidak maka semuanya itu akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Dan Tuhan, ya, di dalam ayat 2, ya, di dalam ayat 2 bagian terakhir itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkatnya, memberikannya pada waktu tidur, pada waktu ia tidur, ya. Tuhan memberi berkat kepada orang yang dicintainya. Tadi malam, ya, kemarin kita punya firman Tuhan Mazmur 100, ya, ayat 1-2 itu, ya, tentang beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita, ya, penuh sukacita. Jadi kita datang ibadah tidak secara terpaksa, tetapi kita datang di Tuhan, mencari Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita datang di rumah Tuhan mencari Tuhan karena kita lemah. Maka kelemahan kita itu akan dibungkus dengan kekuatan Tuhan yang super dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintainya? Terhubung denganmu, ya. Kita selalu erat dengan Tuhan, ya. Melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, maka Dia akan mencintai kita. Dan saat kita tidur, Dia memberikan kepada kita berkat, ya. Dan bagaimana supaya orang tidur itu menjadi pulas? Orang tidur bisa nyenyak, orang cari tidur itu susah payah. Sekalipun dia ada di spring bed yang enak-enak, ya, kasur yang enak-enak, tetapi orang susah tidur, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tapi orang yang bisa tidur nyenyak itu adalah orang yang di hatinya ada damai sejahtera. Orang yang di hatinya ada tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Orang yang tenang dia akan tidur, ya, tidur dengan nyenyak. Orang yang tenang adalah orang yang selalu sandarkan dirinya di lengan Tuhan. Orang yang tenang dan damai adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Sebab ketenangan, kedamaian itu adalah pemberian daripada Tuhan, ya. Orang yang cekcok, sehabis cekcok dia tidur, dia tidak akan nyenyak. Sebab dia berpikir, aduh tadi kata-kata saya bagaimana, ya, ya. Aduh bagaimana dia punya kata-kata kepada saya, ya. Begitu dia tidak akan tenang. Tetapi dia tidur, dia sensono. Tetapi kalau kita tidur, kita akan tenang, tidur, berdoa, baca firman Tuhan, membaringkan tubuh, ada ayatnya, membaringkan tubuh, lalu tidur, ya. Maka orang yang tidur dalam hati yang damai itu dicintai Tuhan. Maka ketika kita tidur, dikirimkannya berkat kepada kita, ya. Orang yang jauh-jauh, yang kerja dari pagi sampai malam, belum tentu dia tidur itu dia diberkati. Tetapi kita yang bersandar di lengan Tuhan, Tuhan memberikan penghargaan kepada kita dengan memberikan kepada kita berkat ketika kita tidur, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Dan kita melihat bahwa di dalam Kejadian, Adam dia tidur, ketika dia bangun itu sudah ada istri yang cantik di sampingnya. Adam dia tidur, dia tertidur dan Tuhan memberi dia berkat. Berkat apa? Istri yang cantik, penolong yang sungguh, ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dan tadi saya nyatakan bahwa orang yang tenang adalah orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan tiap saat, tiap hari. Apapun pergumulan, jatuh bangun itu sudah pasti, tetapi bangkit itu adalah pilihan. Maka mari kita bersandar pada Tuhan. Jatuh cepat-cepat bangun, jangan jatuh lalu keenakan lalu jatuh terus, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jatuh, kita boleh jatuh, tetapi, ya, kita harus bangkit. Kita harus bangun dan memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita, ya, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat adalah Salomo juga menggambarkan bahwa anak
bisa membantu, lalu kita seenaknya sedikit-sedikit dapat ancam, oh ini papa semangat bayar uang sekolah kalau saya begini dan begitu ya. Dulu beta juga begitu, katong juga begitu, katong terancam sama sekali. Sudah pergi sekolah di sana, oh cepat kalau tak salah sedikit motor datang lengos di motor lalu pulang bilet di sana, lalu jadi gembel di sana ya. Anak-anak itu mereka diancam Bapak Ibu. Mereka adalah anak-anak yang kita orang tua punya tanggung jawab untuk harus bayar dia uang sekolah, harus beli dia punya buku, harus berikan dia makan minum yang enak, bukan menjadi ancaman daripada orang tua. Mari banyak polo anak-anak ketong, malam dong tidur polo dong, berkati dong, berdoa ya, buat dorong punya masa depan. Beta punya anak-anak ya, ketika beta jatuh bangun ya, beta bangun ya, beta bangun malam-malam, beta berdoa memberkati dong Tuhan. Beta pun hidup seperti begini. Beta saya mau beta punya anak-anak lagi yang mengalami hal-hal yang susah. Tangan katong Tuhan kasih untuk memberkati. Tangan katong Tuhan kasih untuk menjama ya, katong punya anak-anak. Kalau dong nakal semua ya, Tuhan memberkati beta pun tangan Tuhan ini jama saat dia tidur. Maka ketika dia tidur Tuhan angkat semua dia punya kenakalan, roh-roh kekacauan Tuhan angkat semua. Tuhan membentuk dia ya dengan karakter yang baik. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Untuk itu mari bina anak-anak sejak dini, mempersiapkan mereka, pendidikan mereka sejak dini. Pendidikan secara jasmani dong harus di sekolah supaya dong tahu ABC set ya. Tetapi pendidikan rohani adalah katong bawa dorang di kaki Tuhan. Katong ajarkan dong kepada firman Tuhan. Jangan katong biarkan dong begitu saja. Jangan katong biarkan dong ketika dong bamaki A, B, C sampai Z. Ketika katong dengar itu, mari katong bagaimana cara katong membuat dorang itu dong jerah. Beta punya anak satu kali berdusta, beta langsung taruh cili merah-merah taruh ya, sampai satu kali maki cili merah-merah itu taruh sampai melele-melele dan merah-merah itu langsung kapok memang. Saya maki lah, saya parlente lah ya, di dalam berjalannya waktu pasti ada lah. Tetapi paling tidak katong tanamkan roh takut akan Tuhan, ajarkan tentang roh takut akan Tuhan. Maka ketika dong masih kecil katong kasih didikan begitu, dong akan besar ada di manapun dong akan mendengarkan nasihat orang tua, didikan disiplin daripada orang tua ya. Dan kekasih Tuhan, anak-anak itu katong bawa kepada Tuhan, bawa di rumah Tuhan ya. Contohnya ketika Tuhan Yesus masih bayi ya, papa mama bawa di rumah Tuhan. Maka mari katong bawa anak-anak ke rumah Tuhan. Sampai dong remaja pun mari katong bawa dong di rumah Tuhan, supaya dong tahu dong bertumbuh di rumah Tuhan ya. Pembentukan karakter anak-anak katong melihat karakter daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Kekasih Tuhan, masa depan keluarga dan masa depan gereja ya. Anak-anak itu adalah wujud tombak gereja, masa depan gereja, masa depan orang tua juga. Maka kalau katong salah didik, maka sudah ketika dong besar lagi ya, dong sentaku katong lagi ya. Untuk itu mari katong didik katong punya anak-anak dengan penuh kasih sayang, sepoi dengan ancam-ancam ya. Ketika firman ini disampaikan, bapak mama jangan ancam anak-anak dengan uang. Karena apa? Katong punya tanggung jawab untuk membesarkan dong ya, membayar dong ya, dong punya kebutuhan, katong punya tanggung jawab. Maka jangan pernah katong ancam anak-anak. Ketika katong ancam dong besar dan kemudian dong berumah tangga, dong ancam dong punya anak-anak. Pendidikan itu akan terus menerus berjalan. Maka mari katong putuskan ya mata rantai yang jelek ini, supaya katong punya anak-anak menjadi generasi ya, mereka menjadi anak panah yang siap dididik tepat dengan sasarannya. Kekasih Tuhan, dong seperti anak panah di tangan pahlawan ketika dorang yang dibina, dibimbing dengan baik ya, maka dorang akan menjadi anak panah yang baik ya, tepat sasaran. Maka ya katong orang tua adalah pahlawan ya, katong melepaskan dorang ya, katong
depan, tabrakan sudah di depan, tetapi tangan orang tua yang sudah terangkat Tuhan perhitungkan. Anak-anak akan berjalan dalam ketenangan dan kedamaian. Yang kelima adalah orang tua yang baik adalah pahlawan yang diberkati oleh Tuhan, berhasil mendidik anak-anak. Maka orang tua sebagai tabung panah dan anak-anak itu sebagai anak panah. Tabung panah yang baik dia akan menghasilkan anak-anak panah yang baik, dididik yang tepat sasarannya. Maka anak-anak menjadi masa depan daripada orang tua, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan demikian anak-anak yang sudah dididik dengan baik, dididik dengan baik, mereka akan menjaga nama baik Tuhan, mereka akan menjaga nama baik daripada orang tua. Ketika mereka dewasa, remaja, mereka tidak mempermalukan ya nama Tuhan, mereka tidak mempermalukan nama orang tua, tetapi mereka tetap mempertahankan orang tua ya. Orang tua saya adalah orang tua yang sungguh ya mengasihi saya, maka didikan itu akan dibawa terus Bapak Ibu kekasih Tuhan ya. Maka anak-anak itu ya, mereka akan menjadi anak-anak yang mengharumkan bangsa, mengharumkan gereja, mengharumkan nama baik orang tua kekasih Tuhan ya. Dan saya mau bilang bahwa keluarga yang dibangun bersama di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada jaminan kebahagiaannya. Kita punya kekurangan, tetapi ada jaminan pada saat yang tepat pertolongan Tuhan. Uang pasti ada, semua itu bersumber kepada uang, tetapi ketika kita kurang sampai kurang pun Tuhan membuat ketong sampai meminta-minta, tetapi pada saat yang tepat ada pertolongan Tuhan, yang ada jaminan keamanan, ada berkat yang tak terhingga ya. Ketika Adam bangun, ada berkat di sampingnya. Kita juga ketika kita dicintai oleh Tuhan, maka ketika kita tidur kita diberkati, ketika kita bangun ada berkat-berkat tak terduga. Selalu tiap saat pasti Bapak Ibu kita semua merasakan itu berkat-berkat tak terduga itu. Wow, terpesona, kita terpesona. Ada bangun dia terpesona dengan istri yang cantik, maka kita ketika kita tidur dicintai oleh Tuhan, kita bangun ya, kita terpesona dengan berkat-berkat yang sudah ya Tuhan sediakan. Bukan berarti bangun langsung ada uang di depan, tetapi melalui pekerjaan, melalui komunikasi, semuanya itu ada berkat Tuhan ya. Kekasih Tuhan, pengalaman Salomo ya, Salomo mencapai puncak kesuksesan di dalamnya kerajaannya, membangun kerajaannya, membangun istananya, membangun bait Allah, membangun istananya, semuanya megah ketika dia mengandalkan Tuhan. Ketika pelayanan yang pertama Tuhan tanya dia mau apa, dia hanya minta hikmah karena dia masih rendah hati. Orang kalau belum ada apa-apa itu dia pun rendah hati, tunduk tapi kalau sumpung apa-apa, sudah bersandar di apa-apanya itu, maka mulai aku yang muncul. Bapak Ibu kekasih Tuhan ya. Bonusnya Tuhan kasih apa? Kekayaan dan kehormatan. Dia kaya sekali Bapak Ibu kekasih Tuhan ya. Namun ketika dia sampai di puncak, semakin dia sukses, hatinya mulai bercabang, hatinya mulai menyimpang. Untuk itu mari, masalah hati itu sangat hati-hati sekali. Tolong hati-hati di tolong punya hati ini. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa waspadalah dengan ya, waspada dengan kita punya hati Bapak Ibu, berhati-hati ya di dalam ya kewaspadaan terhadap hati kita itu benar-benar kita waspada menggunakan hati kita. Di saat kita susah, kita hati-hati. Di saat kita senang, kita hati-hati. Amsal 4 ayat 23, satu orang baca.
Amsal ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan, kehidupan atau kematian, pilihan kehidupan atau kematian. Kata mau terpancar kehidupan atau kegelapan kematian, pastinya kata pilih kehidupan. Kata punya kehidupan yang terpancar. Dan ketika Salomo tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai fokus tujuan utama. Dia punya istri yang banyak, ya. Dia terkenal dengan punya istri 700, ya. Banyak sekali itu. Ada yang punya 1, 2, 3 saja pusing. Ini 700. Bayangkan itu bagaimana dia melayani. Dia punya istri itu, Bapak Ibu, ya. Dan saat Tuhan tidak lagi menjadi pengawal kota dan istananya, maka sekalipun tentaranya itu ya dengan alat-alat perang yang terlatih semua, tetapi semuanya menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat. Dan Salomo jatuh ke dalam persinahan rohani. Dia jatuh ke dalam persinahan rohani. Dia hatinya dicondongkan oleh para istrinya yang tidak takut Tuhan, yang punya penyembahan berhala, ya. Dia hatinya condong kepada dewa-dewi istrinya. Yang di sini saya catat Asitoret, dewi orang Sidon, ya, Mikom, Molek, ya, orang-orang Amon. Dia terperosok, hatinya dicondongkan kepada Allah-Allah lain. Bayangkan ketika dia membangun kerajaannya itu, hatinya benar-benar fokus, serius sekali dia membangun bait Allah dengan baik, membangun istananya dengan megah. Tetapi ketika hati Salomo terbagi, ya, hatinya terbagi, maka murka Tuhan turun. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Kecil besar, murka Tuhan pasti turun. Dan murka Tuhan turun itu melalui disiplin rohani. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak lagi menjadi pusat yang diandalkan oleh Salomo. Maka semuanya, ya, kerajaannya digoncangkan oleh Tuhan. Tuhan menggoncangkan kerajaannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya. Tuhan menggoncangkan kerajaannya dengan mendatangkan musuh untuk dihadapi oleh Salomo. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengenai pembangunan rumah ini, saya punya kesaksian yang menjadi judul saya, pembangunan rumah yang belum selesai. Bapak Ibu, ya, mungkin ada yang tahu saya sedang membangun rumah. Saya membangun rumah ini juga, Bapak Ibu, hanya oleh kemurahan Tuhan. Saya mau memulai dari mana, dengan apa, tetapi oleh kemurahan hati Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memberikan kepada saya suplai bahan untuk saya bisa membangunnya. Dan puji Tuhan, sekarang bangunan rumah saya itu, ya, sudah sampai di atas seperti begini. Atap belum, kemudian ada kosen-kosen pintu yang belum, dapur belum, kemudian jendela juga, ya, ada kosen-kosen, tapi semua masih terbuka. Bapak Ibu kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika saya datang sore-sore di rumah itu, saya melihat rumah saya ini belum selesai. Saya telepon sama suami, saya bilang, ayah, tolong kerja, ingat-ingat kami juga. Tolong ingat, kita punya rumah masih telanjang, kita punya rumah masih terbuka. Dan Tuhan membawa saya, membawa angan saya, membawa hati saya kepada rumah, pembangunan rumah rohani yang belum selesai. Bapak Ibu, itu bagaimana? Bertahun-tahun kita ada di dalam rumah tangga, di dalam
yang masih terabaikan Bapak Ibu kekasih. Belum selesai pembangunannya. Pembangunan rumah yang belum selesai itu melambangkan pembangunan rumah rohani, rumah tangga kita yang belum sempurna, belum terbangun. Tetapi mari kita percayakan Tuhan sebagai arsiteknya. Dia akan membangun sedikit demi sedikit, ya, maka akan pada saatnya itu akan menjadi sempurna. Semuanya tertutup, semuanya akan menjadi lengkap Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan bangga kalau kita sudah ada rumah mewah, kita ada AC-nya, kita punya rumah lengkap, ada kulkas ini, tapi belum tentu secara rohani semua papa, mama, suami, istri hati menyatu. Dua orang yang ada pakai satu bantal suami istri belum tentu hati satu, ya kekasih Tuhan. Anak-anak yang setia pada perintah disiplin harus jam 7 sudah masuk di rumah, tapi belum tentu. Mungkin hatinya sementara ada di luar sana, belum masuk di dalam rumah. Jendela yang masih terbuka, pikirannya sudah melompat jendela, sudah ada di luar sana, sudah ada di tempat-tempat sana Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ayah, mungkin ayah, suami yang sebagai atap yang belum ada, ya, atap yang belum tertutup. Suami melambangkan atap yang menutupi, yang melindungi, mengayomi badan daripada rumah menjadi, ya, itu melambangkan pelukan seorang ayah. Suami yang ada polo istri, polo anak-anak, ada di ruang makan kurang-kurang, tapi semua bersatu ada di dalamnya. Fisik sungguh-sungguh ada berkumpul nih, suami istri tidur nih satu bantal, ya, tetapi belum tentu istri punya pikiran, ada melanglang buana ada di luar rumah. Suami juga demikian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sesungguhnya pembangunan rumah tangga kita belum selesai. Sekalipun kita ada di dalam rumah yang baik, rumah yang bagus, ya. Dan kita melihat bahwa istri, ya, istri yang dia sebagai dapur kasih, dia ada di dapur masak enak, kurang-kurang ada. Tetapi apa? Dapur tidak menjadi hangat lagi, tidak menjadi tempat yang enak lagi untuk dia masak. Senada bawang, senada beras, senada ini, karena suami tidak memperhatikan dompet daripada istri. Istri mau memasak, bagaimana? Ada beras kasih. Bagaimana dia memanage 1 bulan untuk makan beras berapa kilo. Tapi para suami-suami memperhatikan itu. Bagi suami-suami harus perhatikan dari dapur, ruang tamu. Istri-istri punya make up harus diperhatikan itu semua Bapak Ibu, karena semua demi keutuhannya, supaya bapak-bapak misalnya jangan lihat kayak, waduh, ibu sana dia punya muka cantik mulus sekali, ada masakan beda skincare Kakak Yuli yang suka masak beda itu. Diberkati ya Kakak Yuli, ya, untuk memberkati ibu-ibu Kia, untuk mukanya itu harus diperhatikan, ya. Heni sama mama Heni sama mama Sin, aduh kita lihat luar biasa dong, punya penampilan wajah muka berseri-seri, bukan karena beda, tetapi kemuliaan Tuhan bersinar dan bercahaya Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rumah tangga, mari kita menyatukan kita punya hati dan kita punya jiwa ini, ya. Ada istri-istri yang takut polos suami karena takut dibentak karena apa? Karena pikiran suami lagi ada di mama-mama yang lain. Demikian juga, ya, suami mungkin, ya, musim dingin mau koreng ibu istri, tapi istri tolak, istri turun tidur di bawah Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari katong panggil, katong punya jiwa, katong punya hati untuk kembali, ya, kembali ke dalam rumah ini Bapak Ibu kekasih-kekasih di
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam rumah tangga kita jadikan Yesus sebagai dasar, maka berjalan bersama Yesus di dalam pembangunan rumah tangga rohani kita akan baik-baik sekalipun sakit, tetapi nikmat Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga butuh cekcok supaya cocok. Cekcok terus. Oh, kira-kira ini apa yang menjadi sumber cekcok? Koreksi ya. Lalu dicocok. Semakin cekcok, semakin cocok. Dan kemudian semakin terbentur terus, akhirnya menjadi terbentuk. Yang penting ketika terbentur, ketika cocok, ketemu dia, oke, dengan suami di mana? Kita harus jangan bikin dia darah naik terus. Istri cuma begitu. Haleluya, ada yang ketawa ya. Jadi ketemu tahu kalau punya suami darah tinggi, ketemu jaga. Jangan bikin dia ketawa. Jangan ketemu pandai itu membuat orang di luar sana untuk banyak ketawa. Ada bapak-bapak yang di luar sana manis, dia tertawa bikin orang ibu-ibu yang lain itu tertawa sampai terpingkal-pingkal. Tapi pulang di rumah itu hati panas terus, selalu salah terus Bapak Ibu. Beta percaya bapak-bapak yang ada di sini adalah bapak-bapak yang tahu menyenangkan hati istri. Ada bapak-bapak di sini yang kemarin ya, beta melihat Ibu Gembala saksikan bahwa istri sakit, suami cuci pakaian, oh bersih sekali, lihat semua ya, lembar-lembar pakaian itu bersih sekali. Kita bilang begini, bapak-bapak dong baju juga bersih ya. Mari beri kemuliaan untuk bapak-bapak dia yang selalu diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih, ayah sebagai anak pelindung, mari pulang polo istri dan anak. Istri yang mungkin ada di luar, mari pulang polo suami dan anak-anak. Anak-anak yang masih di luar, punya pikiran masih di luar, mari pulang. Papa ini yang terbaik. Jangan sampai anak-anak di luar sana dia lebih puji, dia punya teman mama, dia lebih puji. Ada satu kisah, ada anak perempuan ini, dia mama marah-marah dia jengkel, dia akan dipakai, dia keluar dari rumah Bapak Ibu. Dia keluar lalu dia pergi di satu emperan rumah makan, di situ terus dia duduk kasihan di situ ya, yang punya restoran panggil dia lalu makan, minum nasi satu piring, gelas es jus. Sementara makan, dia puji ini yang punya warung. Mama paling baik sekali, mama terlalu baik sekali, bisa kasih kita makan nih. Lalu ibu yang punya rumah itu, yang punya warung bilang pada dia begini, Nona, beta baru kasih nasi satu piring, air satu gelas, es jus. Lalu Nona bilang beta baik. Lalu bagaimana dengan Nona punya mama yang pikul Nona dari 9 bulan sampai dengan sekarang ini? Nona bilang tidak baik. Demikianlah dia menangis, dia pulang, dia minta maaf, dia punya mama. Demikian. Kata banyak anak-anak banyak memuji orang-orang yang ada di luar. Ketika kata belum tahu, beta punya kepahitan par mama itu marah sampai mama sudah meninggal pun beta pun amarah belum habis Bapak Ibu. Dan ketika di sekolah kita baru itu penyelesaian terjadi. Beta tanya, bagaimana caranya untuk beta bisa terlepas dari hutang ini? Ya, ketemu punya dosen pembimbing bilang, ya banyak di kaki Tuhan, ya banyak di kaki Tuhan. Jadi mari, papa mama yang masih ada di luar, pikiran yang masih ada di luar, mari pulang. Istri dan anak sedang menunggu. Mama-mama yang pikiran ada di luar, panggil pulang sudah. Ada suami dan anak, suami yang terganteng terbaik sudah, yang sudah Tuhan kasih. Bapak Ibu, anak-anak mari pulang sudah di rumah, papa mama sedang menunggu. Kata semua mari kata pulang di rumah. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus sebagai dasar rumah tangga itu sedang menunggu untuk pulau katong. Di dalamnya ya, ibu sebagai meja kasih, ibu sebagai dapur kasih, ya anak-anak sebagai ruang-ruang, ya dan penuh dengan aroma kasih yang tulus, aroma ketulusan yang mengakui papa dan mama, oh beta pun papa terbaik, beta pun mama terbaik. Anak-anak
Di rumah kita akan bertumbuh bersama. Di rumah kita akan tumbuh bersama, penuh dengan wangi-wangi bunga yang dulu kisah-kisah SMA menyanyi wangi, penuh wangi bunga itu. Mari katong bikin akan, katong rasakan akan di dalam katong punya rumah tangga ya. Lalu sambil katong siap sambut Tuhan Yesus yang akan datang sebagai mempelai, katong siap. Papa, mama, anak-anak semua sudah bersatu, katong siap untuk menanti harinya Tuhan ya. Bahwa katong melihat itu, katong melihat hal yang sementara terjadi, orang duduk-duduk, orang bangun tidur, lalu mengalami seperti katong yang aman-aman ini dan katong rasa aman. Tetapi mari katong duduk di kaki Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bersama keluarga ada di ruang doa, beri puji, beri hormat, beri sembah hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Singers, worship leader maju ke depan mempersiapkan satu pujian untuk kita mengaminkan kebaikan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.